Pemirsa, seorang pria di Surabaya, Jawa Timur ditahan akibat menerima uang salah transfer dari Bank BCA senilai 51 juta rupiah. Meski ada niatan untuk mengembalikan uang yang sudah terpakai, namun pihak bank masih membawa kasus ini ke ranah hukum. Ardi Pratama dan keluarga sempat terpikir mereka kejatuhan durian runtuh lantaran mendapatkan transferan uang senilai 51 juta rupiah pada 7 Maret 2020. Uang tersebut awalnya dikira komisi atas penjualan mobil yang berhasil dilakukannya. Tapi siapa sangka ternyata uang tersebut adalah salah transfer dari pegawai Bank BCA. Sejak Ardi ditahan oleh Polrestabes Surabaya, Devi Rahmawati, istri terdakwa, mengaku dirinya bersama 3 orang anaknya yang masih balita tidak memiliki biaya hidup untuk berobat dan pendidikan anaknya. Sang istri mengaku prihatin atas kasus ini karena suaminya sempat beritikat baik untuk mengembalikan uang tersebut dengan cara dicicil lantaran telah terpakai. Namun niat baik tersebut ditolak pihak bank. Sang suami disomasi sebanyak 2 kali hingga akhirnya ditahan pada 26 November 2020. Pihak kuasa hukum sudah mengupayakan langkah hukum dengan mengajukan pra-peradilan. Namun upaya ini tak berhasil karena perkara pokok sudah mulai disidangkan. Sidang kasus salah transfer ini diagendakan dilaksanakan pada hari Kamis dengan agenda putusan sela dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kasus salah transfer uang dari pegawai bank ini memang menyisakan duka karena korban adalah tulang punggung dari keluarga tersebut. Betul, dan sebenarnya korban ini sudah meminta atau mencoba untuk mengembalikan uang tersebut, tapi kabarnya ditolak oleh pihak bank. Kita tanyakan lebih lengkapnya ke Ibu Devi Rahmawati, istri dari terdakwa Ardi Pratama dalam kasus salah transfer. Selamat siang Ibu Devi. Selamat siang Pak. Ibu Devi, bagaimana kondisi suami Anda saat ini? Apakah Anda sudah menjenguk di tahanan? Saya belum menjenguknya Pak. Belum bertemu Iya. Setelah ditahan? Belum bertemu Pak. Soalnya saya punya anak kecil-kecil Pak yang butuh dirawat di rumah. Nggak ada yang jagain. Jadi sudah berapa lama Pak, Bu Devi, Pak Ardi ini ditahan? Mulai tanggal 26 November, hampir 3 bulanan Pak. Baik, setelah suami Anda ditahan dan memang suami Anda ini adalah tulang punggung keluarga, bagaimana Anda mencoba untuk bertahan, apakah mencari pekerjaan lain? Kalau saya nggak bisa kerja, Pak, masalahnya anak saya masih kecil-kecil. Cuma harapan saya minta keadilan. Saya minta suami saya dibebaskan dari tuntutan karena suami saya tulang punggung keluarga. Saya buat makan sehari-hari juga kadang dikasih tetangga, saudara. Alhamdulillah saudara juga bantu. Minta keadilannya aja Pak saya. Baik, berapa usia anak Ibu sekarang? Usia anak saya yang terakhir 2 tahun, yang pertama 5 tahun setengah, yang kedua 4 tahun setengah. Kabarnya anak Ibu sempat sakit dan Ibu juga kesulitan biaya ya saat itu? Saat itu anak saya kehabisan susu Bu. Saya nggak punya uang sama sekali buat beli susu. Hampir 3 harian, terus anak saya sakit, saya bawa ke dokter. Waktu itu saya cuma bawa uang 2.000 rupiah. Malam-malam hujan deras yang nganterin adik saya. Jadi saya berharap suami saya dapat keadilan, segera dibebaskan karena suami saya tulang punggung keluarga Bu. Dan sekarang ada adik saya juga 2 yatim piatu, jadi benar-benar tulang punggung keluarga. Bu Devi, sebelum kasus ini, pekerjaan dari suami Anda apa? Kalau tidak salah sebagai sales mobil? Iya, makelar mobil online. Jadi nggak ikut perusahaan Pak. Itu jual mobil second. Dan biasanya Bu Devi, memang pendapatan dari suami Anda ini memang masuk ke rekening tersebut dengan jumlah seperti yang terjadi salah transfer itu Bu Devi? Jadi sebelum
sebelum kejadian ini, itu suami saya ada deal-dealan mobil mewah 2, Pak. Hummer sama Jeep. Habis itu ada masuk sejumlah uang 51 juta. Itu dikirain suami itu komisi fee mobil tersebut. Selang 10 hari ada 2 pegawai ke rumah, katanya itu salah transfer dari pihak BCA. Dan memang total yang biasa didapatkan komisinya oleh Pak Ardi itu memang senilai sekitar 50-an juta, Bu Devi. Iya, itu 2 mobil. Makanya dikira itu adalah komisinya juga. Iya, itu kan 2 mobil mewah itu hampir 50-an Pak komisinya. Baik, berarti pihak keluarga awalnya tidak merasa ada yang aneh ya Ibu ya? Iya, Oke. iya. Lantas kenapa pihak BCA ini menolak dikembalikan dengan cara dicicil? Soalnya gini, somasi pertama suami saya kan datang ke BCA Citraland situ. Terus habis itu katanya tidak ada masalah sama Bapak Ardi. Udah dibayar sama pegawai Bank BCA tadi yang salah transfer, udah dikasih 51 juta. Jadi saya udah nggak ada masalah sama Bapak Ardi gitu, disuruh menyelesaikan sama bu Nurnya tadi yang pegawai Bank BCA. Nggak tahu kok tiba-tiba ada laporan dari kepolisian, terus suami saya ditangkap paksa ke rumah 5 orang. Bawa suami saya sama suami disuruh tanda tangan. Di situ pas waktu tanda tangan difoto sama pihak kepolisian, terus suami saya dibawa ke kantor polisi, Pak. Tanda tangan apa Ibu? Itu surat tahan tersangka. Oh baik. Isinya tersangka. Baik, Bu Devi, tentu harapan Anda adalah suami Anda segera bebas. Apa yang ingin Anda sampaikan saat ini kepada pihak bank khususnya atau pihak kepolisian? Iya, harapan saya minta keadilan. Suami saya dibebaskan dari tuntutan karena suami saya tulang punggung keluarga. Saya mempunyai anak 3 yang masih kecil-kecil, butuh biaya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik. Kami turut prihatin atas kasus ini Bu Devi dan semoga keadilan segera ditegakkan sehingga suami bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Sehat selalu juga untuk ketiga buah hatinya Bu Devi. Iya, terima kasih.